Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 140 2018 079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan lab activity 4.4, 4.4.4, dan 4.5.4. Masuk ke lab 4.3.4, Linux Servers. Part pertama, server. Masuk ke step 1, access the command line. Di sini langkah pertama, kita masuk dulu ke CyberOps Workstation VM, lalu masuk sebagai analis dan masukkan password CyberOps. Lalu login. Selanjutnya kita akses command line, kita klik terminal yang ada di bawah. Masuk ke step 2, display the service currently running. Katanya banyak pemrograman berbeda dapat dijalankan pada komputer, terutama komputer yang menjalankan sistem operasi Linux. Banyak program berjalan di latar belakang sehingga pengguna mungkin tidak segera mendeteksi program apa yang sedang berjalan di komputer. Di Linux, menjalankan program juga disebut proses. Note, output dari perintah PS akan berbeda karena akan didasarkan pada status CyberOps Workstation VM. Langkah pertama, gunakan PS untuk menampilkan semua program yang berjalan di background. Di sini kita ketikkan sudo ps -l, lalu ketik enter. Masukkan password dari analis yaitu CyberOps. Nah, ini adalah program yang sedang berjalan di background. Selanjutnya, mengapa perlu menjalankan perintah PS sebagai root yang diawali dengan perintah sudo? Ini karena beberapa proses di sini bukan milik dari user analis dan tidak mungkin ditampilkan jika PS dijalankan sebagai analis yang merupakan pengguna user biasa. Setelah itu, masuk ke yang B. Di Linux, program juga dapat memanggil program lain. Perintah PS juga dapat digunakan untuk menampilkan hierarki proses tersebut. Gunakan opsi -ejh untuk menampilkan proses tree yang sedang berjalan setelah engine NX web server dengan hak istimewa yang lebih tinggi. Catatan, informasi proses untuk Service Engine NX highlight. Nilai PID pada masing-masing ini akan berbeda. Nah, di sini kita ketikkan perintah sudo slash. Lalu masukkan password CyberOps. Lalu kita ketikkan sudo ps. Lalu enter. Selanjutnya, bagaimana proses hierarki diawali oleh PS. Jadi di sini itu dia melalui indentasi, kayak dia menjorok kayak gini. Misalnya di sini ada proses engine NX. Di dalam proses engine NX ini sendiri ada proses engine NX juga di dalamnya. Nah, jadi di dalamnya itu ada indentasi ini menjorok lagi. Kalau misalnya di dalam proses ini ada proses lagi, di dalamnya menjorok. Selanjutnya, seperti disebutkan sebelumnya, server pada dasarnya adalah program. Seringkali kita dimulai oleh sistem itu sendiri pada saat bot. Tugas yang dilakukan oleh server disebut service. Dengan cara yang seperti itu, web server menyediakan layanan web. Perintah nested ini adalah alat yang membantu untuk mengidentifikasi server jaringan yang sedang berjalan di komputer. Katanya power pada netstat ini terletak pada kemampuannya untuk menampilkan koneksi jaringan. Catatan, output di sini mungkin berbeda tergantung pada jumlah koneksi jaringan pada VM kita masing-masing. Nah, di jendela window kita ketikkan netstat. Kita ketik di sini netstat. Lalu enter. Nah, di sini ada keluarannya. Selanjutnya, yang terlihat di atas, netstat mengembalikan banyak informasi saat digunakan tanpa opsi. Banyak opsi pilihan yang dapat digunakan untuk memfilter dan memformat output netstat sehingga lebih berguna. Setelah itu, gunakan netstat dengan perintah
strip to nap untuk menyesuaikan output nestat. Perhatikan bahwa nestat memungkinkan beberapa opsi untuk dikelompokkan bersama di bawah tanda strip yang sama. Nah, di sini kita ketikkan sudo nestat min to nap. Nah, ini adalah keluarannya. Apa arti opsi dari min T, min U, min N, min A, dan min P pada netstat? Gunakan main netstat untuk menjawabnya. Di sini kita coba ketikkan main netstat. Di sini perintah min T itu digunakan untuk menunjukkan koneksi TCP/IP ini. Kalau min U itu untuk koneksi UDP. Min N di sini untuk numerik, dia untuk menampilkan numerical address, menentukan host simbolik, port, atau username. Di sini min A untuk all, menunjukkan soket yang mendengarkan dan tidak mendengarkan. Dan min P di sini untuk program, menampilkan PID dan juga nama dari pemilik si koneksi itu. Lanjut, apa urutan opsi penting untuk netstat? Jawabannya enggak, karena urutannya dari opsi itu enggak relevan. Setelah itu kita baca di sini, kalian akan terhubung ke port dan menggunakan connect protokol, lalu meminta informasi dari server. Output dari netstat sendiri itu di atas akan menampilkan sejumlah layanan yang sedang listening pada port tertentu. Nah, katanya interlist kolomnya itu ada ini, ada 1 sampai 5, bisa dibaca di sini. Kita keluar dulu di sini, exit. Nah, di sini katanya kolom pertama itu menunjukkan protokol layer keempat yang digunakan untuk TCP sama UDP. Lalu kolom ketiga di sini menggunakan format ini address-nya, lalu ini portnya. Di sini digunakan untuk menampilkan alamat IP lokal port yang akan dijangkau oleh server tertentu dengan IP 0.0.0.0 yang menandakan bahwa server sedang mendengarkan semua alamat IP yang sedang dikonfigurasi oleh komputer. Nah, kolom keempat di sini menggunakan format soket yang sama, address sama portnya di sini bintang. Di sini untuk menampilkan alamat port perangkat di ujung remote koneksi, berarti tidak ada perangkat remote saat yang ini menggunakan koneksi. Kolom kelima di sini menampilkan status koneksi. Dan kolom di sini, kolom yang ke-6 menampilkan ID proses PID dari proses yang bertanggung jawab untuk koneksi. Ini juga menampilkan nama pendek dari yang terkait sama proses. Lanjut, based on the nested output, berdasarkan output nested yang ditunjukkan pada item D, apa protokol layer 4, status koneksinya, PID-nya, dari proses yang berjalan pada port 80. Di sini kita lihat port 80 itu ini ya. Di sini layer 4 protokolnya itu TCP, terus status koneksinya itu listening, dan juga PID-nya ini 548. Kemudian meskipun port number hanyalah sebuah convention, dapatkah Anda menebak jenis layanan apa yang berjalan pada port 80 TCP? Ini mungkin aja web server. Selanjutnya, katanya terkadang kita berguna untuk menghilangkan informasi yang tersedia oleh netstat dengan PS berdasarkan output di item D. Diketahui bahwa proses PID, kalau tadi kan dia 395 ya, kalau kita 548 itu diketahui terikat pada port TCP 80. Katanya port itu digunakan dalam contoh ini. Gunakan PS dan grep untuk membuat daftar list dari output PS yang berisi PID 395. Ganti 395 ini dengan nomor PID untuk instant mix Anda yang sedang berjalan. Nah, karena di sini kita PID-nya 548. Nah, di sini kita ketikkan sudo ps min elf simbol or grep terus PID kita nanti 548. Nah, di sini lalu kita ketikkan
Nah, baris pertama ini menunjukkan proses yang punyanya root. Lalu ada baris kedua di sini menunjukkan proses dengan PID 549 yang punyanya HTTP. Lalu di sini ada yang punyanya Alice, ada PID-nya 696 sama informasi yang lainnya. Selanjutnya, proses PID yang kita tadi gunakan itu adalah engine NX. Bagaimana itu bisa disimpulkan dari output di atas. Kita lebarin dulu. Berdasarkan kolom terakhir pada baris ke-1 nih, yang ini menunjukkan ini perintah dari engine NX. Lalu apa itu engine NX dan apa fungsinya? Gunakan Google untuk mempelajari tentang NGINX. Nah, di sini katanya NGINX adalah web server dengan performa yang andal dan mempunyai beberapa fitur canggih lainnya yang mudah dikonfigurasikan. Alhasil, NGINX mampu membuat website kita lebih powerful dan canggih. Pada awal munculnya, NGINX hanya dipakai untuk server HTTP saja. Setelah itu katanya mengapa baris terakhir menunjukkan grep 395. Kalau di sini di saya 549. Karena grep yang di saya ini 548 ini atau grep yang ini yang di 395 ini digunakan untuk menyaring keluaran dari PS. Nah, ketika output dari jadi ketika output dikompilasi, grep 395 atau yang di saya ini 548 ini masih berjalan dikarenakan itu muncul dalam daftar. Kemudian masuk ke part 2, using telnet to test TCP server. Di sini di part 1, NGINX ditemukan berjalan dan ditetapkan ke port 80 TCP. Meskipun pencarian cepat di internet, NGINX adalah web server yang ringan. Bagaimana seorang analis yakin akan hal itu? Bagaimana jika attacker atau penyerang mengubah nama program malware menjadi NGINX hanya agar terlihat seperti web server populer? Gunakan telnet untuk terhubung ke localhost pada port 80 TCP. Nah, di sini kita ketikkan telnet 127.0.0.1 kemudian 80. Lalu enter. Ini kita tekan, saya salah. Nah, ini katanya berkat protokol telnet, koneksi TCP teks jelas dibuat oleh klien telnet langsung ke server NGINX. Listen on 127.0.0.1 port 80 TCP. Koneksi ini memungkinkan kita untuk mengirim data langsung ke server karena NGINX ini adalah web server. NGINX tidak memahami urutan huruf acak yang dikirim ke sana dan mengembalikan kesalahan dalam format web page. Di sini dia nggak kehubung. Katanya mengapa kesalahan dikirim sebagai alamat web page? Karena NGINX ini merupakan web server dan karena itu hanya berbicara cuman protokol HTTP. Setelah itu lihat output netstat yang ditampilkan sebelumnya adalah mungkin untuk melihat yang terhubung pada port 22. Gunakan telnet untuk menghubungkannya. Port 22 TCP ditugaskan ke layanan SSH. SSH memungkinkan administrator untuk menghubungkan ke remote komputer dengan aman. Nah, di sini ketikan perintah telnet 127.0.0.1 lalu 22. Nah, di sini gunakan telnet untuk terhubung ke port 68. Apa yang terjadi dan jelaskan. Nah, di sini kita ketikkan telnet 68. Nah, di sini gagal menghubungkan ke remote host. Kita scroll ya, coba ke atas nih. Di sini port 68 itu protokolnya UDP. Sementara si telnet itu sendiri protokolnya itu TCP. Jadi makanya kenapa nggak hubung. Reflection question. What are the advantage of using netstat? Apa keuntungan menggunakan netstat?
Jadi keuntungan menggunakan Snapchat itu adalah memungkinkan seorang analis untuk menampilkan semua koneksi, kayak source dan destination, address, port, dan proses ID juga dapat ditampilkan sama si Snapchat itu sendiri. Jadi di sini dia memberikan general gambaran secara umum gitu ya tentang semua koneksi yang ada di komputer kita. What are the advantages of using Telnet? Is it safe? Ya, aman jika dia tidak digunakan sebagai remote cell. Dan dia juga sangat aman untuk menguji atau mengumpulkan informasi tentang network service tertentu dengan cepat. Masuk ke lab 4.4.4, Locating Log File. Pas 1, Log File Overview. Step 1, Web Server Log File Example. Karena file log pada dasarnya adalah cara untuk melacak peristiwa tertentu, jenis informasi yang disimpan itu bervariasi tergantung pada aplikasi atau service yang menghasilkan event tersebut. Tanya, consider atau pertimbangkan entry log tunggal di bawah ini. Itu dihasilkan oleh Apache, server yang populer, web server yang populer. Di sini bisa dibaca. Katanya berdasarkan log entry di atas, jelaskan apa yang terjadi. Jadi pada tanggal 22 Maret di hari Rabu pukul 11 ini terjadi error dengan PID sekian, dengan IP kliennya itu segini. Katanya filenya tidak ditemukan. Di pad ini filenya nggak ada, makanya terjadi error. Setelah itu gunakan perintah cat di bawah ini untuk membuat list file log. File sampel terletak pada /var/log. Ketikkan katanya, apakah output di atas masih dianggap sebagai transaksi? Jelaskan mengapa output head dalam format yang berbeda dari entry tunggal yang ditunjukkan pada item A. Ya, ini web, jadi filenya itu berada dalam urutan yang berbeda. Tetapi pesan GET, keberadaan alamat IP client, referensi ke berbagai web browser, dan HTTP. Dapat ditegaskan bahwa ini merupakan file log web server, dan di sini formatnya berbeda karena layanan dikonfigurasi untuk merekam file yang berbeda dalam urutan yang berbeda. Setelah itu ke step 2, operating system log file example. Pertama, stored under /var/log. File pesan menyimpan berbagai kejadian di sistem. Sambungkan atau koneksikan drive USB baru ke network card yang tersedia, dan terlalu banyak upaya login root yang terlewat adalah beberapa contoh peristiwa yang dicatat ke file /var/log/message. Gunakan perintah more command untuk menampilkan isi file /var/log/message. Berbeda dengan cat, perintah more memungkinkan navigasi serba cepat melalui file. Tekan enter untuk menjalankan baris demi baris space untuk menunjukkan seluruh halaman. Tekan key atau Ctrl+C untuk membatalkan dan exit more. Nah, di sini kita ketikkan sudo more /var/log/message. Masukkan passwordnya CyberOps. Note, perintah sudo digunakan karena file message dimiliki oleh root user. Perhatikan bahwa event yang tercantum di atas sangat berbeda dari event di web server, karena sistem operasi itu sendiri yang menghasilkan log ini. Semua peristiwa direkam terhubung dengan OS itu sendiri. Jika perlu, enter Ctrl+C untuk exit dari perintah sebelumnya. File log sangat penting untuk memecahkan troubleshooting. Asumsikan bahwa pengguna sistem spesifik tersebut melaporkan semua operasi network lambat sekitar 4.20 di bulan Mei tanggal 19. Dapatkah Anda menemukan buktinya dalam entry log di atas? Jika demikian, di baris apa yang menjelaskan? Nah, di sini pada 20 Maret pukul 15.28.45, dimulai dari sini
Selanjutnya masuk ke part 2, locating log files in unknown system. Pertama, saat bekerja di new software, langkah pertama adalah melihat dokumentasi. Ini memberikan informasi penting tentang software, termasuk informasi tentang file lognya. Gunakan perintah man untuk menampilkan halaman manual. Di sini kita ketikkan man nginx. Scroll down untuk menemukan bagian login nginx. Dokumentasi memperjelas bahwa nginx menyupport login dengan lokasi file lognya ditentukan pada waktu kompilasi. Setelah itu, halaman manual juga berisi informasi tentang file yang digunakan oleh nginx. Scroll down untuk lebih jauh menampilkan file yang di bawah bagian file. Output di atas membantu untuk menyimpulkan bahwa nginx mendukung login dan dapat disimpan ke file log. Outputnya juga mengisyaratkan keberadaan file konfigurasi untuk nginx. Sebelumnya mencari file nginx, gunakan perintah ps dan grep untuk memastikan nginx berjalan di VM. Not use, gunakan man untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah ps dan grep. Di sini kita ketikkan ps ax symbol or grep nginx. Nah, di sini nggak masuk ya. Coba kita ketikkan perintah. Nah, di sini udah bisa. Nah, ini outputnya mengkonfigurasikan bahwa si nginx sedang berjalan. Selain itu, output ini juga menampilkan parameter yang digunakan saat nginx berjalan. Di sini dia disimpan di /user/sbin/nginx dan pesan kesalahan sedang diarahkan ke terminal. Setelah itu, secara desain JabberOps VM ini menggunakan lokasi dan definisi default sebanyak mungkin. Secara konvensional, di direktori /var/log ini menyimpan berbagai file log yang berbagai aplikasi dan layanan, sementara file konfigurasi disimpan di bawah direktori /etc. Meskipun halaman manual nginx tidak memberikan lokasi yang tepat untuk file lognya, halaman ini tidak hanya mengkonfigurasi bahwa nginx mendukung login, tetapi juga mengisyaratkan lokasi file konfigurasi. Karena lokasi file ini seringkali dapat di-customize dalam file konfigurasi. Langkah logisnya berikut adalah menggunakan perintah ls command untuk melihat di bawah /etc dan mencari file konfigurasi nginx. Di sini kita ketikkan ls/etc/ Katanya perhatikan folder nginx di bawah /etc pada output di atas. Menggunakan ls lagi, kita menemukan sejumlah file termasuk satu file bernama nginx.conf. Di sini kita ketikkan ls-l/etc/nginx/. Nah, ini keluarannya. Kemudian gunakan cat command untuk membuat list daftar isi /etc/nginx/nginx.conf. Kamu juga menggunakan more atau less untuk melihat file nano atau sci untuk diedit. Tools ini memudahkan untuk menavigasi melalui file teks, hanya output cat yang ditampilkan di bawah. Di sini kita ketikkan cat/etc/nginx/nginx.conf. Selanjutnya, sekilas melihat file konfigurasi mengungkapkan bahwa itu adalah file konfigurasi nginx. Karena lokasi file log nginx tidak disebutkan secara langsung, kemungkinan besar nginx menggunakan nilai default untuk itu. Mengikuti konvensi penyimpanan file log di bawah /var/log,
Gunakan perintah ls comment untuk membuat daftar list isi daftar. Di sini kita ketikkan ls-l /var/log/. Setelah yang ditunjukkan di /var/log directory memiliki subdirektori bernama nginx yang ini. Gunakan perintah ls lagi untuk membuat daftar /var/log/nginx karena /var/log/nginx milik pengguna HTTP. Kita menjalankan ls sebagai root dengan mendahulunya dengan perintah sudo. Kita ketikkan sudo ls-l /var/log/nginx. Ini kemungkinan besar adalah yang ini. Nah, ini hasilnya. Ini kemungkinan besar adalah file log yang digunakan oleh nginx. Pindah ke bagian berikutnya untuk memantau file-file dan mendapatkan konfigurasi bahwa mereka memang file log nginx. Selanjutnya masuk ke part 3, monitoring log files in real time. Step pertama, using detail command. Pertama, gunakan perintah file untuk menampilkan akhir dari access.log ini. Kita ketikkan yang ini. Setelah itu gunakan min-n untuk menentukan beberapa banyak baris dari akhir file. File harus ditampilkan. Kita ketikkan ini sudo file min-n 5. Di sini nggak ada karena nggak ada file directory. Selanjutnya kita dapat menggunakan perintah tail command dengan opsi min-apps untuk memantau nginx access log secara real time. Singkatkan dari follow min-f, memberitahu tail untuk terus menampilkan akhir dari file teks yang diberikan. Di jendela terminal, keluarkan tail dengan opsi min-f. Kita ketikkan ini sudah tail min-f. Kemudian dengan tail yang masih berjalan di jendela terminal, klik icon browser web di dock untuk membuka jendela web browser. Ubah ukuran jendela web browser demikian rupa sehingga memungkinkan bahwa jendela terminal tail masih tetap berjalan. Di web browser web masukkan ini. Nah, kita udah masukin ya tadi. Karena tail masih berjalan, seharusnya menampilkan entry log baru di bawah jendela terminal. Selain stempel waktu, entry Anda akan terlihat seperti di atas. Karena file log sedang diperbarui oleh nginx, kita dapat menyatakan bahwa /var/log/access.log sebenarnya adalah file log yang digunakan oleh nginx. Enter Ctrl+C untuk mengakhiri monitoring. Selanjutnya masuk ke step 2, bonus tools, journalctl. Pertama di terminal CyberOps, di sini kita ketikkan journalctl. Nah, di sini output dimulai yang mirip dengan di bawah ini menandai stempel waktu di mana sistem masuk. Perhatikan bahwa cap waktu akan bervariasi dari sistem ke sistem. Selanjutnya, journalctl menyertakan opsi yang membantu memfilter output. Gunakan opsi min-b untuk menampilkan entry log terkait dengan buta ketikan ini. Untuk melihat entry yang terkait dengan box terakhir, tambahkan min-1 ke perintah di atas. Untuk melihat entry yang terkait dengan 2 box terakhir, tambahkan opsi min-2. Di sini kita ketikkan ini sudah journalctl min-b min-2. Gunakan opsi list bots untuk membuat daftar bot sebelumnya. Kita ketikkan ini. Setelah itu gunakan size time range untuk menentukan rentan waktu entry log mana yang harus ditampilkan. Dua perintah di bawah ini menampilkan semua log yang dihasilkan masing-masing dalam 2 jam terakhir di akhir. Kita ketikkan ini.
lalu kita ketikkan yang 1 hari sebelumnya. Journal.ctl memungkinkan untuk menampilkan entry log yang terkait dengan layanan tertentu dengan opsi min u. Perintah di bawah ini menampilkan entry log yang terkait dengan nginx. Kita ketikkan ini sudo ini. Setelah itu mirip sama tel minf journal.ctl, juga menunggu pemantauan waktu nyata. Gunakan opsi minf untuk menginstruksikan journal.ctl untuk mengikuti log tertentu. Kita ketikkan ini journal.ctl minf. Jurnal juga mendukung opsi pencampuran untuk mencapai set filter yang diinginkan. Perintah di bawah ini memonitoring kejadian sistem nginx secara real time. Kita ketikkan ini. Setelah itu, tetap jalankan perintah di atas, buka jendela browser dan ketikkan 127.0.0.10 untuk konfigurasi default atau pakai port 8080 custom service conf di bilah alamat. Journal.ctl akan menampilkan kesalahan yang terkait file papicon.ico yang hilang secara real time. Ctrl-C digunakan untuk keluar dari journal.ctl. Reflection, file log sangat penting untuk pemecahan masalah di sini. Lokasi file log mengikuti konvensi, tetapi pada akhirnya itu adalah pilihan pengembang. Lebih sering daripada tidak, informasi file log, lokasi, file nama, dan lain-lain disertakan di dokumentasi. Jika dokumentasi tidak memberikan informasi yang berguna pada file log, kombinasikan penelitian web dan sistem harus digunakan. Jam di sini harus selalu disinkronkan untuk memastikan semua sistem memiliki waktu yang tepat. Jika jam tidak diatur dengan benar, sangat sulit untuk melacak kembali event atau peristiwa. Paling penting untuk memahami kapan peristiwa tertentu terjadi, dan itu peristiwa dari search yang berbeda sering dianalisis secara bersamaan. Selanjutnya masuk ke lab 4.5.4 Navigating and Linux File System and Permission Settings. Sini part pertama Exploring File System in Linux. Step 1. Access the command line dan CyberOps Workstation VM and open terminal window. Step kedua, display the file system currently mounted. Kita gunakan lsblk command untuk menampilkan semua blok device. Selanjutnya, gunakan perintah mount untuk menampilkan informasi lebih detail tentang file system yang saat ini dipasang di file CyberOps Workstation VM. Kita ketikkan mount. Setelah itu, jalankan perintah mount lagi, tapi kali ini gunakan pip untuk mengirim output mount ke grep untuk memfilter output dan hanya menampilkan file system root. Kita ketikkan ini mount pip grep sda1. Selanjutnya keluarkan perintah berikut di bawah ini. Kita ketikkan ini cd slash sama ls min l. Katanya what is the meaning of output? Apa yang dimaksud dengan keluarannya dan di mana file yang terdapat disimpan secara fisik. Di sini yang perintah cd slash ini digunain untuk mengubah ke direktori sebagai root. Nah, kalau direktori root itu sendiri merupakan level paling tinggi atau paling ujung dari file system itu. Karena file /df/sda1 dipasang pada direktori root, yang slash ini dengan membuat list file direktori root, pengguna sebenarnya membuat list file yang disimpan secara fisik di root file system /dev/sda1. Katanya mengapa /dev/sdb1 tidak ditampilkan pada output di atas? Karena /dev/sda1 saat ini lagi di mounted. Masuk ke step ketiga, manually mounting
mounting and unmounting file system. Pertama, gunakan ls-l command untuk memverifikasi bahwa direktori second/drive berada di direktori home analysis. Kita ketikkan cd ini lalu ls-l. Ini di sini ada second drive-nya. Kemudian gunakan ls-l lagi untuk membuat daftar isi direktori second drive yang baru dibuat. Pastikan bahwa direktorinya kosong. Setelah itu, gunakan perintah mount /dev/sdb1 pada direktori second drive. Sintak mount-nya ini, kita ketikkan ini. Nah, di sini nggak ada output yang diberikan, yang berarti proses mountingnya sukses. Kemudian sekarang /dev/sdb1 telah dimount pada home/analysis/second drive. Gunakan ls-l list content on directory again. Kita ketikkan ls-l second drive. Katanya mengapa direktori tidak lagi kosong, di mana file yang terdapat disimpan secara fisik, karena setelah mount berada di sini home analysis second drive, ini menjadi titik masuk ke file system yang disimpan secara fisikal di /dev/sdb1. Setelah itu keluarkan perintah mount tanpa opsi lagi untuk menampilkan informasi rinci tentang /dev/sdb1. Sebelumnya gunakan perintah grep untuk hanya menampilkan file system /dev/sdx. Kita ketikkan ini. Unmount file system sama sederhananya. Pastikan Anda mengubah direktori sesuatu di luar titik pemasangan atau mounting dan menggunakan perintah unmount seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kita ketikkan ini, sudah unmount. Lalu kita ketikkan ini, ls-l. Selanjutnya masuk ke part 2, file permission. Step pertama, visuals and change the file permission. Pertama, navigasikan ke home/analysis/lab support file scripts. Kita ketikkan ini. Lalu gunakan perintah ls-l untuk menampilkan permission. Pertimbangkan file keeps/ciops.mn file sebagai contohnya. Siapa pemilik file tersebut? Bagaimana dengan grup? Di sini pemiliknya itu si analis dan grupnya juga analis. Kemudian di sini izin untuk ciops.mn adalah strip rw, strip r, strip r, strip apa artinya? Jadi di sini itu yang ini owner sendiri si analis dapat read dan write di sini, write and write, tapi dia nggak bisa execute. Lalu grup analis di sini hanya bisa meread, tidak bisa dia cuman meread, nggak bisa write and execute. Dan di sini semua pengguna lain tidak diizinkan untuk write dan juga execute. Lanjut, perintah tot sangat sederhana dan berguna. Ini memungkinkan membuat cepat file kosong. Gunakan perintah di bawah ini untuk membuat file kosong. Kita ketikkan ini. Pertanyaan, mengapa file tidak dibuat? Buat list permission, kepemilikan, dan konten direktori /mnp direktori dan jelaskan apa yang terjadi. Dan menambahkan opsi min d option. Ini mencantumkan izin direktori induk. Dapat jawabannya pada baris di bawah ini. Nah, kita ketikkan ini, kita tambahin d. Katanya apa yang dapat dilakukan agar perintah touch yang ditunjukkan di atas berhasil. Jadi perintah yang dijalankan ini sebagai root, menambahkan sudo sebelum itu, atau permission directory dari si ini mnmp dapat dimodifikasi. Selanjutnya
perintah chmod digunakan untuk mengubah aset file atau directory sebelumnya. Seperti sebelumnya, mount partisipan /dev/sdb1 pada directory ini dibuat sebelumnya di lab. Kita ketikkan ini. Setelah itu, ubah ke directory second drive dan daftarkan istinya. Kita ketikkan ini. Katanya apa permission pada file mylefile.txt. Di sini permissionnya itu ini yang ini. min rw, min r, min x. Setelah itu, gunakan perintah chmod untuk mengubah permission mylefile.txt. Kita ketikkan ini. Kemudian perintah chmod digunakan untuk mengubah kepemilikan file atau directory. Keluarkan perintah di bawah ini untuk menjadikan root sebagai pemiliknya. Kita ketikkan ini. Lalu kita lihat. Selanjutnya sekarang analis adalah pemilik filenya. Coba tambahkan add. Selanjutnya sekarang finalis adalah pemilik file. Coba tambahkan kata tes di akhir myfile.txt. Kita ketikkan ini. Lalu kita ketikkan ini. Katanya apakah operasinya berhasil? Jelaskan. Ya, di sini berhasil. Di sini analis adalah pemilik file dan permissionnya diatur ke 665 seperti sebelumnya. Izin sebagaimana adanya memungkinkan pemilik dan pengguna dalam grup analis untuk membuat sebuah perubahan pada file. Selanjutnya ke step 2, directory and permission. Pertama, ubah ke directory home /analis/lab support files dan jalankan perintah ls untuk membuat daftar semua file dengan detail. Kita ketikkan ini. Lalu kita lihat, katanya compare atau bandingkan izin directory malware dengan file mininet service. Apa perbedaan bagian awal baris malware dan baris awal mininet service? Kalau di sini malware diawali huruf D menunjukkan bahwa jenis file ini merupakan directory dan bukan file. Perbedaan lain antara permission file dan directory adalah bit eksekusi. Jika sebuah file memiliki bit eksekusinya, itu berarti file tersebut dapat dieksekusi oleh sistem. Directory berbeda dari file dengan set bit eksekusi. Directory dengan set bit eksekusi menentukan apakah user dapat masuk ke directory itu. Di sini compare permission atau bandingkan permission malware sama mininet service. Apa perbedaan antara bagian awal baris dari malware dan mininet service? Sini malware, perbedaannya tuh di awalnya kalau malware ada D yang sebagai izin untuk directory malware itu sendiri. Nah, di sini ada penjelasannya. Masuk ke part 3, symbolic links dan other special file types. Di sini bisa dibaca ada regular file, directory file, special file. Masuk ke step 1, examine file types. Pertama, gunakan perintah ls untuk menampilkan file di folder /home/analis. Pastikan karakter pertama dari setiap baris strip yang menunjukkan file atau D yang menunjukkan directory. Kita ketikkan ls-l. Setelah itu, nah di sini ada strip yang menandakan file dan D untuk directory. Setelah itu, buat daftar directory /dev, scroll ke tengah output dan perhatikan bagaimana blok dimulai dengan B, file perangkat karakter dimulai dengan C, dan file tautan simbolik dimulai dengan pip. Kita ketikkan ini ls-l/dev/. Nah, di sini bisa dilihat ada C, ada L, ada B. Lanjut, tautan simbolik di Linux seperti pintasan di Windows. Ada dua jenis tautan di Linux, tautan simbolik dan tautan keras.
Perbedaan antara tautan simbolik dan keras adalah bahwa tautan simbolik menunjukkan ke nama file dari file name dan tautan keras menunjukkan ke konten file lain. Buat dua file dengan menggunakan echo. Kita ketikkan ini. Echo. Lalu kita lihat di sini menggunakan cat. Ada simbolik. Lalu kita ketikkan ini lagi dan lihat habis itu. Kemudian menggunakan ln -s untuk membuat simbolik ke file 1.txt dan ln untuk membuat tautan keras ke file 2.txt. Kita ketikkan ini ln -s. Lalu kita ketikkan ini yang bawah. Setelah itu gunakan ls-l comment dan periksa daftar direktori. Nah, di sini ini bisa dibaca. Selanjutnya ubah file name asli file 1.txt dan file 2.txt dan perhatikan bagaimana efek pada file yang ditautkan. Kita ubah ini, kita ketikkan ini. Lalu untuk file 2 juga kita ubah namanya. Kemudian kita lihat file 1 simboliknya. Nah, di sini nggak ada dalam file. Coba yang ini juga kita lihat, kita ketikkan. Di sini ada isinya heart. Perhatikan bagaimana file 1 simbolik sekarang menjadi tautan simbolik yang rusak atau broken dikarenakan file name atau nama file yang ditunjukkan ke file 1.txt itu udah berubah, tetapi tautan keras file 2 heart masih bekerja karena menunjukkan inode dari file 2.txt dan bukan namanya. Sekarang yang mana sekarang file 2 new.txt. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada file 2 hard jika Anda membuka text editor dan mengubah teks di file 2 new.txt? Jadi di sini kalau mengubah isi dari satu file akan mengubah isi lainnya karena keduanya menunjukkan ke inode yang sama pada hard disk drive. Reflection, izin atau permission kepemilikan adalah dua aspek terpenting dari Linux. Mereka juga merupakan penyebab masalah. File yang memiliki izin atau permission atau set kepemilikan yang salah tidak akan tersedia untuk program yang perlu mengaksesnya. Dalam skenario ini, program biasanya akan rusak dan kesalahan akan ditemukan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.